Jadi sekarang bahkan nggak cuma regulasi Indonesia yang kita sering pakai di beberapa platform kita ya, mulai dari server, storage atau perangkat backup, itu mengikuti regulasi yang ada di global. Jadi beberapa perangkat kita itu mulai menambal ya, mengurangi vulnerability yang ada di perangkat. Jadi mulai dari physicalnya, kemudian sampai layer softwarenya itu sudah ada beberapa compliance yang memang biasanya di tender atau di dokumen teknis itu sudah dituliskan biasanya. Jadi kita kuncian-kuncian atau untuk melok compliance tadi itu sudah embed di semua fitur-fitur yang ada di storage atau server kita. Jadi kayak vulnerability yang mungkin di solusi-solusi yang lama itu masih ada ya bug-bugnya. Jadi di Dell yang terbaru ini sudah mulai ditambal dengan beberapa compliance yang sudah standarnya global. Gitu. Contohnya misal Zero Trust, kemudian hardware root, gitu-gitu, TPM dan lain itu sudah masukkan ke dalam fitur server yang itu bisa jadi salah satu compliance yang mungkin comply juga dengan regulasi yang terutama ada di global, gitu. Dalam memilih fitur, dalam memilih hypervisor itu, terutama yang berbasis Linux itu, kalau dari point of view dari Red Hat itu ada 4 kriteria ya Pak ya. Yang pertama itu build. Bagaimana si hypervisor ini bisa mudah untuk digunakan untuk membangun aplikasi dan mendeploy aplikasi. Yang kedua, observe. Jadi bagaimana aplikasi ini gampang dipantau, kemudian jika ada trouble, sistem admin atau sistem operator itu dia bisa terinform gitu ya. Yang ketiga, defend. Gimana si solusi hypervisor ini bisa aplikasi-aplikasi atau workload yang di-deploy di atasnya itu gampang untuk terintegrasi dengan solusi secara security, solusi data dan lain sebagainya secara lebih customized. Jadi tidak ada tantangan ketika mau integrasi gitu ya. Nah, yang terakhir itu terkait support. Apakah ketika ada masalah di hypervisor ini, apakah kita bisa mendapatkan dukungan support dari pembuat produk gitu, atau kita harus berjibaku dengan komunitas, dengan forum-forum di komunitas untuk mencari solusinya seperti itu. Nah, dan di 4 hal ini OpenShift Virtualization khususnya OpenShift Virtualization itu udah mengakomodir semua itu. Kenapa butuh firewall? Yang kalau pakai firewall operasional keganggu apa enggak? Oke. Yang pertama tuh sebenarnya kalau in general, jawaban dari saya pribadi itu sebenarnya butuh nggak butuh. Kenapa? Karena sebenarnya router biasa pun itu bisa harusnya, kayaknya udah jarang yang nggak ada, tapi harusnya ada fitur access list. Nah, access list ini sebenarnya cikal bakal dari firewall. Nah, perbedaannya sama firewall embedded seperti apa? Perbedaannya adalah teman-teman yang operate si fitur tersebut itu udah nggak usah pusing-pusing lagi. Jadi yang sebelumnya mungkin ACL, teman-teman administrator, network administrator kita bilangnya harus setting satu persatu, kita mau allow apa, siapa, dari mana, bawa paket apa dan semacamnya. Kalau di firewall itu udah enggak, jadi bisa kita automate. Itu yang pertama, atau kita simplify ya. Yang kedua adalah attack sekarang, percaya nggak percaya, itu makin canggih. Salah satunya, kalau teman-teman belum pernah dengar, ada yang namanya PQC. PQC itu post quantum cryptography. Nah, sebenarnya post quantum cryptography sama korelasinya dengan kita gimana caranya giving secure experience seperti apa. PQC, once teman-teman misalnya existing sudah punya SSL encryption, teman-teman sure data teman-teman encrypted, terus hacker atau attacker di luar sana approach dengan metode PQC atau mereka menggunakan quantum computing, kalau teman-teman pernah dengar, percaya nggak percaya, itu sangat amat mudah dipecah. Dan once goals-nya ujung-ujungnya sebenarnya data exfiltration atau ya pencurian data atau semacamnya. Nah, hal tersebut biasanya kalau kita pakai router biasa itu nggak bisa dicegah. Itu paling advance-nya, yang mungkin secara umumnya zero day attack. Percaya nggak percaya juga kalau di existing router biasa itu nggak bisa dicegah, kecuali network tim teman-teman itu sangat amat rajin research, config, sama listing. Kecuali itu. Kalau misalnya teman-teman mungkin tim administratornya oke, kayaknya mereka biasa-biasa aja atau semacamnya,
saran saya invest firewall itu salah satu solusinya. Karena dengan firewall yang kita sebutin tadi, salah satunya Palo ya, itu bisa ngebantu buat nge-secure networknya. Karena biasanya firewall udah embedded dari beberapa fitur, gabungan fitur. Ada ACL-nya, itu udah pasti. Yang kedua ada IPS function-nya. Yang ketiga ada SWG dan semacamnya. Bahkan Palo sekarang udah ada DLP. Jadi kalau misalnya teman-teman ada concern PDP atau perlindungan data pribadi ya, concern udah gimana caranya kita mau ngelimitasi akses-akses buat data ini sebenarnya nggak boleh sembarangan atau semacamnya. Palo sekarang udah bisa proxy ke sana. Itu yang soal seberapa penting kita invest firewall. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau misalnya firewall akan mengganggu aplikasi operasional kita? Jawabannya sebenarnya tergantung gimana caranya si firewall tersebut bekerja. Kenapa? Karena pada saat kalau in teknisnya, pada saat data itu terbang atau pergi keluar melewati firewall atau router, sebenarnya ada proses intersepsi yang dilakukan sama perangkat tersebut, let's say firewall. Firewall itu pada saat ada traffic lewat ke dirinya sebelum mereka keluar, kalau misalnya di existing ada konfigurasi buat checking atau semacamnya, mereka akan melakukan checking. Nah, checking itu akan memaksa traffic-traffic di belakangnya untuk mengantri. Jadi perangkat firewall-nya akan ngecek satu traffic dulu, baru dia akan memproses lainnya. Begitu juga dengan Palo Alto, hal yang sama dilakukan di Palo Alto. Perbedaannya adalah arsitektur hardware-nya seperti apa pada saat prosesan tersebut, memproses data traffic tersebut. Di Palo itu dikenal yang namanya SP3 di firewall ya, Single Pass Parallel Processing Architecture. Teman-teman kalau misalnya mau searching juga boleh di browser, itu ada general description-nya. In short, SP3 itu ngebantu teman-teman buat melakukan simplifikasi pada saat traffic. Pada saat traffic mau dicek sama si firewall, itu terjadi bareng-bareng, which is paralel. Kalau misalnya yang multipass, itu akan dipaksa ngantri. Misalnya, Fajar mau ke eksternal, itu ngelewatin firewall. Firewall akan ngecek, fitur IPS akan jalan, setelah fitur IPS selesai, baru fitur SWG-nya atau Secure Web Gateway-nya. Setelah Secure Web Gateway, baru DLP-nya. Jadi multipass itu akan dipaksa, traffic tersebut akan dipaksa ngantri, sehingga prosesnya akan lebih lama. Di Palo itu enggak. Once Fajar mau pergi keluar melewati firewall, Fajar akan dicek bebarengan sama fitur-fitur lainnya, sehingga prosesnya lebih cepat. Jadi salah satu diferensiasi Palo Alto untuk perspektif network security, firewall-nya itu sudah support SP3 arsitektur. Jadi kalau misalnya balik lagi pertanyaannya, apakah aplikasi operasional kita kalau misalnya pakai firewall akan lemot atau akan berubah drastis? Jawabannya sebenarnya in millisecond itu akan terjadi perubahan. Tapi in experience, orang akses dari luar atau semacamnya itu nggak akan ada perubahan. Tapi balik lagi, cara kerja si firewall tersebut seperti apa? Karena dari multipass sama SP3 tadi itu akan ada gap perbedaan, mungkin nggak signifikan, tapi impactful. Karena pada saat sebuah perangkat melakukan processing khususnya inspeksi dan semacamnya, itu pasti akan increase performance-nya. Once performance-nya overload, pasti akan bottleneck. Bottleneck itu nanti impact-nya ya at the end sebenarnya sih aplikasinya jadi nggak bisa diakses.